Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriza Amalia dengan NIM 210434146. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pertemuan ketiga akuntansi perpajakan, yaitu tentang piutang usaha. Langsung saja kita masuk kepada definisi piutang. Piutang adalah hak dari seseorang atau perusahaan yang dapat diklaim kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Standar akuntansi yang melumpuhkan piutang sebagai aset keuangan di mana pengakuan dan pengukuran piutang diatur melalui PSAK nomor 55. Sementara untuk penyajian piutang di sini diatur dalam PSAK nomor 50 dan PSAK nomor 1. Selanjutnya ada klasifikasi piutang. Yang pertama itu ada piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha ini dibagi menjadi yang pertama ada piutang dagang atau trade receivable, di mana piutang dagang ini adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Normalnya dapat ditagih dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Atau dengan pengertian lain, piutang dagang merupakan tagihan yang timbul dari penyerahan barang atau jasa secara kredit dalam rangka kegiatan usaha normal, termasuk di dalamnya itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pembebanan lain yang berhubungan langsung dengan penyerahan tersebut. Nah, piutang dagang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada piutang kepada pihak ketiga atau third party receivable, di mana piutang ini terjadi karena adanya penyerahan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua ada piutang dalam hubungan istimewa atau relate party receivable. Piutang ini terjadi karena adanya penyerahan kepada pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini misalnya seperti hubungan keluarga, kepemilikan saham, dan hubungan ketergantungan. Selanjutnya, ini piutang usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama ada piutang dagang, dan yang kedua ada piutang wesel atau non receivable. Nah, piutang wesel ini merupakan janji tertulis yang formal untuk membayar piutang pada waktu tertentu atau a promissory note. Nah, klasifikasi piutang yang kedua di sini ada piutang lainnya atau other receivable. Piutang yang timbul di luar kegiatan usaha pokok perusahaan, misalnya piutang bunga, piutang dividen, pinjaman pada karyawan, pembayaran di muka kepada karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, klaim pengembalian pajak, klaim kepada asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengakuan piutang. Piutang usaha diakui sebesar harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Harga pertukaran merupakan jumlah yang terutang dari debitur atau pelanggan atau peminjam dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur penjualan, sales invoice, dan faktur pajak atau tax invoice. Secara akuntansi, pengakuan piutang usaha terjadi pada saat penjualan kredit barang dagangan. Jurnal-jurnal terkait dengan pengakuan piutang dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama pada saat terjadi penjualan secara kredit. Pada saat terjadi penjualan, kita mencatat piutang usaha di sisi debit dan kita mengkreditkan penjualan. Selanjutnya pada saat barang dagangan dikembalikan, kita mendebit retur dan potongan penjualan dan piutang usaha kita kreditkan karena piutang kita di sini berkurang. Selanjutnya, saat penagihan kas dalam periode diskon, di sini kita mendebitkan akun kas dan mengkreditkan potongan penjualan piutang usaha. Nah, kita masuk ke dalam ketentuan pajak. Ketentuan pajak tentang piutang usaha.
Untuk penjualan barang atau jasa secara kredit yang merupakan objek PPN yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, diwajibkan menerbitkan faktur pajak selambat-lambatnya akhir bulan terjadinya penjualan, dan nilai piutang usaha dicatat sudah termasuk PPN. Khusus untuk piutang dalam hubungan istimewa disajikan secara terpisah. Dua belah pihak melakukan transaksi disebut memiliki hubungan istimewa dianggap ada apabila ada salah satu dari ketiga kondisi, yaitu kepemilikan atau kepenyertaan modal atau penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak ada hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda. Ini tercatat diatur di dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PPH dan PMK nomor 22/PMK 03 tahun 2020. Nah, contoh soalnya di sini ada tanggal 6 Juli 2020, PT Nugraha menjual barang secara kredit kepada CV Saniter sebesar 10 juta. Sudah termasuk PPN 10%. PT Nugraha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sistem pencatatan persediaan menggunakan perpetual, di mana harga pokok penjualan diketahui sebesar 6 juta rupiah. Nah, pada saat tanggal 6 Juli 2020 ini, ayat jurnalnya kita mencatat piutang usaha kita debitkan sebesar 10 juta dan penjualan kita kreditkan karena di sini harga jual di sini sudah termasuk PPN 10%, maka kita cari dulu harga jual di luar PPN-nya berapa. Nah, kita cari dengan cara 100 dibagi 110 dikali harga jualnya, itu ada 10 juta. Nah, dapatlah penjualannya 9.090.901 rupiah. Sementara PPN keluarannya kita kreditkan sebesar ini 10 dibagi 110 dikali penjualannya adalah 10 juta. Dapatlah 909.099 rupiah. Nah, karena dia menggunakan metode perpetual, maka kita mencatat HPP kita debitkan 6.500.000 dan persediaan barangnya kita kreditkan 6.500.000. Selanjutnya, metode pencatatan piutang tak tertagih. Untuk pencatatan piutang tak tertagih, kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode cadangan atau allowance. Metode ini merupakan metode penyisihan yang merupakan suatu estimasi yang dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban piutang tak tertagih di debit dan cadangan piutang tak tertagih di kredit dalam periode di mana penjualan kredit itu dicatat. Nah, pada saat terjadinya piutang tak tertagih dengan metode cadangan ini, kita akan membuat jurnal. Di sini beban piutang tak tertagih kita debitkan dan cadangan piutang tak tertagih kita kreditkan. Selanjutnya ada metode penghapusan langsung atau direct write-off. Dalam metode ini, jumlah piutang yang sudah pasti tidak tertagih langsung dihapus dengan mendebitkan beban piutang tak tertagih dan mengkreditkan piutang usaha pada periode terjadinya piutang tersebut nyata-nyata tak tertagih. Ketentuan pajak untuk piutang tak tertagih. Menurut ketentuan pajak, metode piutang tak tertagih diperkenankan hanya metode penghapusan langsung atau direct write-off. Untuk pajak di sini tidak memperkenankan kita menggunakan metode cadangan. Nah, kecuali untuk bank, lembaga keuangan non-kas, dan usaha tertentu berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH dapat membentuk cadangan adalah yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang ketiga ada cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang kelima ada cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan yang keenam
untuk cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Nah, selanjutnya, ketentuan pajak untuk penghapusan piutang. Biaya penghapusan piutang tak tertagih dapat dicatat sebagai biaya apabila memenuhi syarat ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH dan peraturan pelaksanaannya. Di sini adalah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK 010/2015. Di mana syarat-syaratnya adalah yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Nah, beban piutang tak tertagih ini sudah kita bebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial kita. Selanjutnya yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan syarat yang ketiga adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, syarat syarat angka 3 ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Nah, di sini ketentuannya debitur kecil itu adalah kecil dari 100 juta untuk kredit bank atau pembiayaan, atau debitur kecil lainnya yaitu kecil dari 5 juta. Nah, untuk memenuhi syarat ini, biaya penghapusan piutang tak tertagih ini dapat dicatat sebagai biaya. Dia harus memenuhi ketiga dari syarat ini, tidak boleh salah satu saja terpenuhi, harus memenuhi ketiganya. Nah, untuk poin ketiga ini ada pilihannya di sini atau adanya perjanjian, atau adanya pengakuan dari debitur, dan ini ada boleh dipilih salah satu di antara ketiga ini. Nah, contoh soal. Pada tahun 2019, penjualan kredit PT Nugraha sebesar 1.200.000. Dari angka tersebut, dari penjualannya ini, sebesar 200.000 ini belum tertagih pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, diestimasikan 12.000 dari yang 200.000 ini diestimasikan menjadi piutang tak tertagih. Dan ternyata pada tahun 2020 memang sebesar 12.000 ini benar nyata-nyata tidak dapat ditagih dan telah mendapat otorisasi untuk dihapus. Nah, jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2019 ini kita mencatat kalau dengan menggunakan metode cadangan, kita mendebitkan beban piutang tak tertagih sebesar 12.000 dan kita kreditkan cadangan piutang tak tertagih sebesar 12.000. Nah, akunnya ini beban piutang tak tertagih di debit dan cadangan piutang tak tertagih di kredit. Nah, kalau dengan menggunakan metode penghapusan langsung, pada saat pengakuan ini kita tidak mencatat jurnal. Tidak ada jurnal yang kita catat karena dia menggunakan metode langsung menghapus. Nah, selanjutnya jurnal penghapusan pada tahun 2020 kalau dengan metode cadangan kita debitkan cadangan piutang tak tertagih sebesar 12.000 dan kita kreditkan di sini piutang usaha. Piutang usaha di sini kita kreditkan sebesar 12.000. Nah, kalau menggunakan metode penghapusan langsung di sini, beban piutang tak tertagih kita debit dan piutang usaha kita kredit. Sama saja jurnalnya dengan menggunakan metode cadangan maupun menggunakan metode langsung. Dan untuk tujuan penghitungan pajak akhir tahun PH Badan, jika menggunakan metode cadangan, biaya penghapusan piutang dapat diakui sepanjang memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Namun secara akuntansi tidak perlu dibuatkan jurnal baru, tetapi dalam perhitungan PPH Badan nilai penghapusan piutang dimasukkan ke dalam koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, jika menggunakan metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih diperkenankan menjadi pengurang dari penghasilan jika dia memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH.
Selanjutnya ada piutang wesel atau wesel tagih. Nah, wesel atau disebut juga dengan promise adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang telah disepakati. Wesel di sini bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada periode waktunya. Dan wesel ada yang berbunga dan tidak berbunga. Wesel juga ada yang bisa dipindah tangankan dan tidak bisa dipindah tangankan, dan bisa didiskontokan ke bank sebelum jatuh temponya. Di mana diskonto adalah bunga yang dikurangi dari nilai jatuh tempo wesel tagih. Ketentuan pajak tidak mengatur khusus tentang perlakuan terhadap piutang wesel, dan pendapatan bunga dari wesel termasuk ke dalam objek pajak penghasilan pasal 23 atau 26 dengan tarif 15% dikali dengan jumlah brutonya. Dikalikan dengan jumlah bruto piutang wesel kita. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.